Perang argumentasi di medsos para pendukung Habib atau yang kita sebut budak Yaman masih memanas. Terlebih lagi, statement dari Ketua PBNU, Gus Yahya Khalil Stakuf, dengan istilah beliau adalah husnuzon saja kepada para Habib yang ada di Indonesia dengan digarisbawahi atau dengan menggarisbawahi ikut fatwanya saja Mbah Maimun Zubair bahwa Ba'lawi, Hadramaut itu adalah keturunan Nabi dan Wali Songo juga keturunan Rasulullah. Dari statement Gus Yahya Khalil Stakuf, kultural, natural, dan simpatisan NU lintas agama yang mendukung tesis Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani yang merilis bukunya yang berjudul Menakar Nasab Habib di Indonesia, geruduk membanjiri komentar-komentar di media sosial dengan mosi tidak percaya kepada Gus Yahya Khalil Stakuf. Oke, kita flashback ke belakang. Dari mulai atau diawali dengan statement keras dari Gus Fuad Pleret kepada para Habib di Indonesia agar tidak usah berdakwah karena isi ceramahnya hanya mudorot saja. Paling hanya 2 atau 3 Habib saja yang isi ceramahnya menyejukkan. Spontan dari statement Gus Fuad Pleret lewat GFC atau Gus Fuad Channel menimbulkan reaksi yang beragam di masyarakat. Sampai akhirnya ada budak Yaman, pecatan FPI yang dibubarkan pemerintah, menggeruduk ke Ponpes Gus Fuad Pleret melakukan persekusi. Hal ini juga menimbulkan reaksi, terutama simpatisan Gus Fuad Pleret. Rame-rame menghujat habis-habisan di medsos kepada pelaku persekusi Gus Fuad Pleret. Nah, keadaan ini semakin memanas. Bersamaan itu pula, muncullah tesis dalam bentuk PDF kajian ilmiah berjudul Menakar Nasab Habib di Indonesia, karya Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani. Kiai Haji Imanuddin mengemukakan bahwa nasab Habib yang selama ini diyakini banyak orang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Bahwa ada banyak Habib yang ada di Indonesia tidak memiliki nasab yang jelas dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Reaksi keras dari Ketua Robitoh Alawiyah, Taufik Assegaf, sebagai Ketua LSM Pencatatan Nasab Ba'lawi Indonesia, dan para pendukung Habib, mereka menolak tesis Kiai Haji Imanuddin dan menyatakan bahwa nasab Habib adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh diganggu-gugat. Mereka juga menuduh bahwa Kiai Haji Imanuddin sebagai orang penyebar kebencian terhadap Habib, mengadu domba umat, membentur-benturkan antara kiai dan ulama, dan melukai hati datuk-datuk mereka. Polemik nasab ini semakin menarik ketika bermunculan di media sosial orang yang mengaku sebagai berikut. Yang pertama, ahli nasab, mujahid nasab, muhadid nasab, musnid nasab,
mudaris nasab, dan yang terakhir, kadi nasab. Orang-orang yang mengaku sebagai ahli ini menantang debat secara terbuka kepada Kiai Haji Mat. Meski para penantang debat ini tidak terkonfirmasi sebagai utusan resmi pihak yang berkompeten dalam hal ini, Robitoh Alawiyah, dan tidak jelas apa kapasitasnya. Dan pihak LSM Robitoh Alawiyah pun bungkam selamanya. No comment alias Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada akhirnya, Ketua PBNU membuat pernyataan bereaksi terhadap tesis Kiai Haji Mat, namun publik menyayangkan pernyataan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ini. Isi pernyataannya justru melemahkan tesis Kiai Haji Mat dengan jargon husnuzon saja kepada para habib yang ada di Indonesia. Situasi makin tidak terkendali. Publik berharap Ketua PBNU menjadi solusi atas polemik nasab ini. Dan akhirnya, menjelang Haul Akbar Wali Songo 2023, tekanan demi tekanan yang dilakukan publik kepada PBNU akhirnya membuahkan hasil. Mantan Ketua PBNU, Kiai Haji Sas atau Said Akhil, membuat pernyataan di luar dugaan. Kiai Haji Sas mendukung penuh tesis Kiai Haji Manudin dan menghimbau kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam tesis ini melakukan diskusi debat ilmiah sebagai jawaban apakah nasab Habib yang ada di Indonesia ini keturunan Nabi atau bukan.